Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan karya saya dengan mata kuliah seminar psikologi pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Emma Yuliani untuk psikologi. Baik, untuk menghemat waktu, perkenalkan saya Sam Ani. Ini 18/20/1909. Saya akan mempresentasikan pada hari ini dengan judul mereka yaitu Independence of Learning. Apa sih Independence of Learning itu? Kita merujuk dari pengertian terlebih dahulu. Independence of Learning dibagi menjadi dua kata. Yang pertama ada learning atau belajar, dan yang kedua ada independence atau kemandirian. Learning atau belajar merupakan proses seseorang dalam berusaha mengetahui apapun sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, orang lain, dan lingkungannya. Learning atau belajar ini merupakan aktivitas yang selalu dilakukan oleh manusia mulai dari masih di kandungan seorang ibu sampai dengan akhir hayat. Belajar akan selalu ada. Kita sebagai mahasiswa dan kita sebagai siswa tentunya keluarga akan mendukung bagi kita sebagai mahasiswa dan siswa untuk menuju atau menggapai cita-cita dengan belajar, selalu belajar mulai dari TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Belajar akan selalu dibutuhkan bagi manusia. Yang kedua ada independence atau kemandirian. Merupakan menurut di sini ada menurut etimologi dan terminologi. Menurut etimologi, independence ini diartikan sebagai keadaan seorang yang mampu berdiri sendiri atau tidak tergantung pada orang lain. Sedangkan secara terminologi adalah kecenderungan melakukan sesuatu tanpa meminta tolong kepada orang lain. Jadi kemandirian di sini adalah seseorang tersebut melakukan pekerjaannya, melakukan tugasnya tanpa bantuan orang lain karena ia merasa mampu untuk melakukannya. Lanjut, sini independence of learning menurut ahli. Yang pertama adalah hasil tahun 2010 yang mengatakan bahwa kemandirian belajar diartikan sebagai satu proses belajar yang terjadi pada diri seseorang dan dalam usahanya untuk mencapai tujuan belajar orang tersebut itu untuk aktif secara individu atau tidak tergantung pada individu lain. Kembali lagi bahwa kemandirian belajar di sini adalah proses untuk mencapai suatu tujuan, tapi di sini tidak tergantung pada orang lain. Artinya dia mampu untuk berdiri sendiri dan mencapai tujuannya. Yang kedua ada menurut Henry dan Magdalena tahun 2013 yang mengatakan bahwa kemandirian belajar itu adalah suatu aktivitas belajar yang dilakukan siswa tanpa bergantung pada orang lain, baik teman maupun gurunya dalam mencapai tujuannya. Kembali lagi di sini bahwa kemandirian belajar itu artinya ia mampu berdiri sendiri dalam menyelesaikan tugasnya. Ia tidak ingin dibantu orang lain, baik itu teman, karena ia merasa mampu, bahkan gurunya, karena guru hanya yang fasilitator, ia ingin berdiri sendiri dan berusaha untuk lebih paham lagi dalam belajarnya. Nah, di sini independence of learning ini ada beberapa tujuan. Di sini menurut Baumgartner 2003 ada 3 tujuan utama dari kemandirian belajar. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan dari pelajar untuk menjadi siswa yang dapat belajar mandiri. Jadi, tujuan independence of learning ini ialah mempersiapkan siswa atau mempersiapkan mahasiswa untuk meningkatkan kemampuannya baik di bidang mata pelajaran atau mempersiapkan diri
ke jenjang berikutnya, baik itu dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau ia dalam dunia pekerjaan. Yang kedua adalah mengembangkan sistem belajar transformasional sebagai komponen utama dalam kemandirian belajar. Artinya di sini mampu beradaptasi dan mampu mengembangkan potensi yang dalam dirinya untuk menjadi yang lebih baik lagi dalam belajar dan mencapai tujuan yang ia inginkan. Dan yang ketiga adalah mengarahkan pembelajaran empansipatoris dan perilaku sosial sebagai bagian integral dari kemandirian belajar. Jadi kemandirian belajar ini adalah mengarahkan kepada siswa atau mahasiswa untuk belajar bagaimana perilaku sosial terhadap baik pada dirinya, lingkungannya, teman-temannya, bahkan keluarganya untuk mempersiapkan dirinya. Dan di sini ada manfaat independence of learning. Manfaat ini menurut Yasmin tahun 2013 memberikan manfaat baik bagi mahasiswa atau siswa di antaranya. Yang pertama adalah peserta didik dapat belajar sesuai dengan keinginannya, harapan dan motivasinya. Jadi di sini belajar independence of learning ini atau belajar mandiri ini karena belajarnya sendiri, karena ia mampu belajar sendiri, harapan untuk siswa ini atau mahasiswa ini harapan sangat besar karena ia berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain untuk mencapai harapan yang diinginkannya. Motivasi dari teman-temannya, mungkin dari keluarganya, tetap diperlukan, hanya saja hanya patokan memberikan motivasi kepada dirinya. Yang kedua adalah peserta didik dapat memahami topik yang penting. Jadi di sini belajar mandiri, ia mampu belajar mandiri untuk mengetahui topik yang ia ingin pahami. Rasa ingin tahu seorang siswa atau mahasiswa itu sangat besar dalam dirinya, dalam kemandirian, sehingga pengetahuan dan pengalaman yang ia dapat semakin luas. Yang ketiga adalah peserta didik dapat merencanakan dan menilai sendiri masalah pembelajaran. Jadi di sini peserta didik di sini atau siswa atau mahasiswa sini mampu mempersiapkan, mampu merancang apa yang ia harus lakukan dan ia bisa menilai diri sendiri masalah pembelajaran. Apakah pembelajaran itu cocok untuknya, atau pembelajaran itu mudah atau sulit bagi dirinya. Yang keempat, peserta didik mampu aktif dalam belajar, jelas. Karena belajar mandiri ini, ia mampu mengekspresikan yang ia dapat, sehingga dia mampu memberikan keaktifannya baik di kelas atau di lingkungan masyarakat. Yang kelima adalah menambah pengalaman. Karena kemandirian ini adalah rasa ingin tahu seorang siswa atau mahasiswa sangat besar, sehingga jelas untuk menambah pengalaman. Yang keenam yaitu mampu mengatasi masalah. Siswa atau mahasiswa yang telah selalu belajar kemandirian dalam dirinya, ia dipastikan mampu mengatasi masalah-masalah dalam dirinya karena ia sering membaca, sering sosialisasi dengan lingkungannya, hingga mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, baik dirinya, orang lain, dan lingkungannya. Yang ketujuh, mempertimbangkan ketetapan. Seorang siswa atau mahasiswa yang memiliki kemandirian atau independen belajar ini mempertimbangkan, tidak ceroboh, pemikiran yang luas, sehingga keputusan yang diambil itu sangat tepat. Yang kedelapan, imajinatif. Orang yang independence of learning pasti memiliki imajinasi yang luas, sehingga mampu semakin menumbuhkan kemandirian dalam dirinya. Yang kesembilan, mampu teliti, jelas karena seorang siswa atau mahasiswa bahkan orang yang memiliki independence of learning ini mampu teliti, baik dalam bidang pembelajaran, pendidikan,
bahkan mampu menyelesaikan masalah dengan teliti. Yang ke-10 adalah percaya diri. Karena independence of learning ini adalah pembelajaran yang mandiri sehingga menciptakan kepercayaan diri pada diri individu sehingga menimbulkan kepercayaan diri pada seseorang tersebut. Yang 10 adalah pegangan ilmu untuk diri, karena kebelajaran mandiri ini semakin banyak ilmu yang dia dapat, baik itu dari pengalaman, belajar, atau dari lingkungannya, sehingga ia mendapatkan ilmu yang lebih banyak untuk dirinya sendiri. Nah, di sini adalah ciri-ciri independence of learning. Nah, di sini menurut Babari 2012 ada 4 ciri-ciri independence of learning. Yang pertama adalah percaya diri. Jadi, ciri-ciri independence of learning itu adalah percaya diri. Jadi, seseorang jika ada percaya diri, itu kemungkinan independence of learning-nya itu sangat tinggi karena ia sudah mempersiapkan, sudah belajar baik itu dalam lingkungannya, baik dari itu segi pendidikan, sehingga menciptakan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Yang kedua adalah mampu bekerja sendiri. Karena independence of learning ini adalah kemandirian, artinya ia mampu bekerja sendiri selagi pekerjaan atau tugas yang ia emban itu masih bisa ia selesaikan. Jadi seorang ini mampu bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang kelima adalah tanggung jawab, jelas karena orang-orang independence of learning ini akan bertanggung jawab baik pada tugasnya, dirinya maupun lingkungannya yang merasa selagi ia merasa bahwa ini adalah suatu tanggung jawab, sehingga orang-orang yang bertanggung jawab ini pasti akan dipercaya oleh orang lain. Yang keempat adalah menghargai waktu. Jadi waktu yang ia pegang, ia tidak sia-siakan, walaupun hanya 1 detik atau menit, ia akan menghargai waktu apa yang ia harus lakukan, bagaimana ia belajar, bagaimana ia bersosialisasi pada lingkungannya, dia akan bisa menghargai waktu. Nah, aspek-aspek independence of learning ini menurut Stanford 2012 ada 3. Yang pertama adalah kemandirian emosional. Nah, kemandirian emosional ini bagaimana ia mampu mengontrol emosinya, baik itu emosi suasana hatinya, baik itu emosi marahnya, baik itu emosi perasaannya, ia mampu mengontrol karena ia adalah berpegang teguh pada kemandirian sehingga ia mampu bisa mengontrol emosional yang ia miliki. Yang kedua adalah kemandirian tingkah laku. Seorang yang memiliki independence of learning yang tinggi, maka tingkah laku yang ia tampilkan itu sangat akan diterima oleh seluruh lingkungannya. Karena tingkah laku yang ditampilkan adalah tingkah laku yang baik, karena ia bersifat kemandirian, dipandang orang akan terlihat seperti orang yang berpendidikan dan seperti orang dewasa. Yang ketiga adalah kemandirian nilai. Dari nilai-nilai yang ia dapat, baik itu segi budaya, baik itu segi agama, ia akan dapat karena ia mampu melihat potensi dari lingkungannya, karena kemandirian yang ia pelajari, kemandirian yang ia dapat, mampu menimbulkan nilai-nilai yang baik, baik bagi dirinya, lingkungannya, maupun orang lain. Nah, faktor independence of learning yang pertama ada 2, internal dan eksternal. Nah, internal ini adalah semua pengaruh yang bersumber dari dalam dirinya. Jadi, faktor independence of learning ini yang pertama adalah harus dari dalam dirinya. Ini adalah internal, adalah yang salah satu yang paling penting. Karena apabila misalnya ia terlahir dari keluarga yang memang ayahnya memang mandiri, ibunya juga mandiri, sudah dipastikan anaknya juga akan mandiri. Karena lingkungan keluarganya adalah orang yang belajar mandiri, sehingga memunculkan dan memotivasi bagi dirinya untuk
pengaruh dari dirinya meningkat dan belajar kemandirian ini semakin meluas karena bersumber dari dalam dirinya sendiri. Inilah yang sangat penting untuk independence of learning ini. Nah, yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini adalah faktor juga yang salah satu yang penting setelah internal. Jadi, seseorang itu tidak akan berhasil tanpa ada faktornya luar. Faktor luar itu contohnya seperti baik itu temannya, baik itu lingkungannya, baik itu lingkungan keluarganya. Misalnya dia berteman siswa atau mahasiswa yang berteman dengan orang yang independence of learning, sudah dipastikan independence of learning pada dirinya akan juga bagus. Tapi sebaliknya, jika teman yang ia pilih salah independence of learning rendah, maka ia akan terbawa lingkungannya, menurunkan independence of learning-nya. Keluarga juga seperti itu, karena keluarga juga sangat penting. Lingkungan keluarga memberikan dorongan, motivasi yang baik kepada anak atau siswa untuk lebih giat lagi belajar secara mandiri. Apalagi media sekarang itu menggunakan media daring, maka faktor lingkungan ini atau faktor keluarga ini sangat dibutuhkan untuk kemajuan anak maupun mahasiswa. Nah, metode independence of learning itu ada 4 untuk metodenya. Yang pertama adalah tugas individu. Nah, tugas individu ini biasanya diberikan oleh guru atau dosen kepada siswa atau mahasiswanya untuk menumbuhkan rasa kemandirian pada siswa atau mahasiswa, sehingga siswa atau mahasiswa ini akan mengerjakan tugas yang diberikan secara individu. Artinya tugas ini diberikan kepada seseorang individu sehingga ia mau tidak mau menyelesaikannya. Ini adalah satu metode untuk menumbuhkan independence of learning. Nah, yang kedua adalah tugas kelompok. Nah, selain tugas individu, tugas kelompok juga sangat penting. Karena untuk menciptakan sosialisasi yang bagus ke lingkungannya, kemudian juga menumbuhkan masyarakat yang baik, maka tugas kelompok akan diberikan, sehingga apabila ada tugas dari dosen atau guru diberikan kepada siswa satu kelompok, maka mau tidak mau juga kelompok ini akan berunding menyelesaikan masalah tersebut, sehingga pemikiran satu dengan pemikiran lain akan terikat sehingga dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang ketiga adalah demonstrasi. Nah, demonstrasi ini adalah secara menyeluruh. Artinya tugas yang diberikan adalah membentuk satu masyarakat atau satu lingkungan, sehingga ini sangat efektif dalam metode independence of learning untuk meningkatkan kemandirian belajar. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu diskusi. Jadi, diskusi ini adalah salah satu metode untuk meningkatkan independence of learning. Jadi, di sini adalah diberikan satu masalah. Jadi, di sini satu komunitas, satu kelompok akan berdiskusi untuk menyelesaikan masalah ini. Kembali lagi bahwa pemikiran satu dan pemikiran yang lainnya akan bersatu sehingga menciptakan suatu solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, di sini ada kelebihan dari independence of learning. Nah, kelebihan yang pertama adalah fleksibilitas. Jadi, independence of learning ini dapat dilakukan di mana saja, baik itu di sekolah, perguruan tinggi, atau di rumah. Karena sifat independence of learning ini adalah mandiri, jadi bisa dilakukan secara sendiri. Yang kedua adalah interaksi dimanapun. Nah, sehingga interaksi ini dapat dilakukan dimanapun, baik itu di forum FGD atau forum diskusi, maupun di kelas. Jadi interaksi ini antara satu orang dengan orang lain mampu menyelesaikan masalah, mampu menciptakan independence of learning yang lebih baik. Yang ketiga adalah cakupan yang luas. Apalagi untuk media perkuliahan sekarang atau media sekolah sekarang, bahkan pekerjaan pun sekarang banyak sudah melalui daring.
Karena COVID ini mau tidak mau masyarakat Indonesia dituntut untuk melakukan media daring dalam penyampaian. Nah, karena media daring ini cakupannya sangat luas, mampu menjangkau orang-orang yang baru sehingga menciptakan kemandirian yang lebih baik lagi. Nah, tapi di sini ada kekurangan juga dari independence of learning. Nah, di sini yang pertama adalah kontak secara langsung yang minim. Karena kemandirian ini adalah bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain, kemudian juga mampu menyelesaikan masalahnya sendiri apabila masalah itu tidak terlalu besar, sehingga ini sini kurangnya interaksi terhadap baik itu teman maupun lingkungannya. Karena memang ada sebagian orang itu walaupun dia independent of learning tapi dia membutuhkan lingkungan dan masyarakatnya. Tapi kebanyakan karena kemandirian ini dia merasa mampu menyelesaikan sendiri sehingga interaksi kepada orang lain itu sangat minim. Yang kedua, sosialisasi terbatas jelas karena kemandirian itu belajar sendiri atau kemandiriannya sendiri sehingga sosialisasi pada dirinya itu sangat terbatas. Nah, di sini saya mengambil jurnal bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa hasil yang didapat berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai gambaran proses pembelajaran mandiri, yaitu langkah-langkah penerapan metode pembelajaran mandiri, dan hasil penerapan metode pembelajaran mandiri menunjukkan bahwa penerapan metode pembelajaran mandiri sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih ada kekurangan dalam beberapa hal. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan beberapa rekomendasi pada pihak PTK untuk dijadikan masukan bagi lembaga PKM Bina Mandiri Pegeran dalam rangka menerapkan pembelajaran mandiri dan meningkatkan hasil belajar mandiri. Nah, dari jurnal ini menunjukkan bahwa adanya kekurangan dari independence of learning itu, tetapi ada juga kelebihan dari independence of learning. Nah, untuk jurnal bahasa Inggrisnya, hasil yang didapat yaitu konsep semua staf menyadari meningkatnya penggunaan kata peserta didik mandiri dalam pendidikan tinggi dan merasa bahwa itu bernilai. Dengan definisi yang disepakati, ini dapat digunakan untuk menunjukkan kepada siswa jenis keterampilan yang harus mereka peroleh, tingkat yang harus mereka capai, dan jenis tanggung jawab yang diharapkan dari mereka, dari universitas yang mewujudkan semua staf yang memberikan definisi dan atribut yang sama untuk pembelajaran mandiri. Jadi untuk jurnal bahasa Inggris ini, yaitu peneliti ini menggunakan dua subjek. Yang pertama adalah subjek siswa dan staf. Dan di sini ditunjukkan bahwa ada nilai-nilai yang terdapat maupun atribut dalam peserta didik. Nah, kesimpulan dari makalah saya, kemandirian belajar adalah seseorang individu siswa atau mahasiswa yang mampu melakukan sesuatu, baik itu tugas atau pelajaran, dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Kemandirian dalam belajar juga adalah berdiri sendiri, artinya ia melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, dan orang yang memiliki kemandirian dalam belajar memiliki ciri-ciri yang pertama, percaya diri, mampu bekerja sendiri dan juga bertanggung jawab dan tugasnya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya pribadi meminta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan kepada Ibu Emma, saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi saya. Karena saya manusia biasa. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.